Kejar-kejar sama tukang bakso gara-gara nggak mau bayar. Sumpah kalau ingat cerita ini pengen banget rasanya ngilang dari bumi. Kejadiannya itu dulu waktu aku masih SMP. Dan aku punya adik masih kecil. Dia tuh punya kebiasaan manggil-manggil tukang jualan yang lewat dari jalan depan rumah. Selama ini masih aman-aman aja karena ada orang tua aku di rumah. Saking kebiasaannya ini manggil orang yang lewat buat jualan. Pernah lah suatu saat orang tua aku lagi nggak di rumah dan cuma aku sama adikku aja. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba pintu rumah aku digedor-gedor. Dan kaget banget ternyata yang ngedor pintu aku itu tukang bakso. Dan di belakangnya si tukang bakso ini ada adik aku yang lagi duduk sambil nyeruput baksonya. Di situ aku langsung paham kalau adik aku ini yang manggil si tukang bakso dan beli bakso padahal dia nggak punya duit. Itu udah kebiasaan dia banget dan dia sering banget dimarahi sama orang tua aku. Dan biasanya kalau orang tua aku lagi di rumah, mereka yang bakalan langsung bayar. Tapi masalahnya kali ini orang tua aku saat itu lagi pergi kondangan dan aku nggak megang uang sama sekali. Nah tadinya si tukang baksonya ini nagihnya ke adik aku, tapi karena dia nggak ngerti soal bayar, akhirnya si tukang bakso ini langsung nyari orang dewasa yang ada di rumah itu. Saat itu hari Minggu dan aku ingat banget kalau hari Minggu itu aku nggak dapat uang jajan. Jadi posisinya saat itu aku juga nggak megang uang sama sekali. Harga bakso saat itu masih 7 ribuan. Tapi sebenarnya uang jajan aku juga belum cukup. Kalaupun ada, biasanya itu waktu aku masih SMP uang jajan aku itu cuma 5 ribu per hari. Akhirnya aku minta tolong lah ke tukang baksonya supaya bayarnya itu besok aja kalau misalnya dia lewat lagi. Tapi dia langsung nolak, nggak mau karena katanya besok dia nggak bakalan lewat sini lagi. Aku langsung panik banget dan minta si tukang baksonya tunggu bentar biar aku nyari uang di kamar mamaku. Aku udah capek bongkar semua rumah, gak ada uang 1000 perak pun. Si tukang baksonya ini udah marah-marah. Memang aku jarang banget ngeliat si tukang bakso ini lewat dari depan rumah aku. Mungkin ketepatan banget baru kali ini dia lewat. Akhirnya aku minta ke dia buat sabar dulu karena orang tua aku undangannya itu jauh banget. Nunggu mereka pulang kayaknya gak mungkin. Sampai akhirnya tetangga aku tahu dan untungnya dia mau minjamin uangnya, yang akhirnya aku bisa selamat dari si tukang bakso tadi yang udah marah-marah. Gak tahu gimana jadinya kalau gak ada tetangga mama aku itu tadi. Saat itu dia benar-benar kayak penyelamat gitu karena kebiasaan adik aku itu udah nggak bisa dilarang. Sejak saat itu aku jadi ingatin ke orang tua aku kalau mereka pergi minimal mereka itu harus ninggalin uang supaya nggak kejadian lagi kayak tadi. Atau sekalian aja dibuat banner di depan rumah, taruh tulisan gitu kalau misalnya ada anak kecil yang manggil terus beli jangan dilayani soalnya nggak punya uang. Dan akhirnya cara itu berhasil. Oh ya ngomong-ngomong soal bakso, kalian jangan salpok, ini aku dari tadi makan bocikur cuangki yang bakso beranak dan bakso Patricknya. Ini tuh baksonya gede jumbo banget, isiannya itu juga banyak, di dalam juga udah ada cuangki dan bumbu-bumbunya. Nah selain itu ada bakso bintang lautnya juga. Ini bakso Patrick ada isiannya juga. Rasa baksonya itu full daging dan isiannya juga banyak dagingnya. Boleh cek keranjang kuning. Sering ngeliat mata ngintip waktu lagi nyuci piring subuh-subuh. Setiap bulan puasa kalau habis makan sahur, biasanya kalau di rumah aku tuh cuci piringnya besok paginya. Nah beda cerita kalau di rumah tante aku, sehabis makan sahur itu biasanya langsung dicuci piringnya karena dia gak suka banget ngeliat piring numpuk. Pernah selama bulan puasa aku tuh nginep di rumahnya. Kebetulan banget dia gak punya anak gadis dan yang dapat tugas cuci piring itu aku. Jujur sebenarnya aku lumayan penakut orangnya, apalagi sehabis makan sahur seluruh orang rumah udah pada tidur dan sebagiannya tuh langsung pergi ke masjid. Nah di situ tante aku selalu ngasih aku tugas buat cuci piring. Dengan terpaksa karena aku numpang di rumahnya, akhirnya aku beraniin diri buat cuci piring. Walaupun keadaan kamar mandinya itu dindingnya nggak sepenuhnya sampai ke atap, jadi bagian atasnya itu nggak langsung nutup supaya udara dari luar itu masuk ke dalam. Nah tiba-tiba aja ada angin kencang dari luar sampai anginnya itu kena sama tangan aku yang lagi basah karena lagi cuci piring dan itu dingin banget. Aku langsung ngeliat ke arah dinding yang kebuka. Secara samar-samar aku kayak ngeliat ada dua bola mata yang lagi ngintipin aku. Anehnya matanya itu lumayan merah. Awalnya aku pikir kucing, sampai aku perhatiin lagi, berharap matanya itu secepatnya menghilang, tapi dia masih stay di situ. Belum sempat selesai nyuci, aku langsung lari keluar dari kamar mandi. Di situ aku langsung ngomong ke tante aku kalau aku nggak bisa lanjutin cuci piringnya, soalnya aku kayak ngelihat ada mata yang ngintipin aku. Tante aku pun langsung ngeliat dan ternyata matanya itu udah nggak ada. Akhirnya tante aku bantuin aku cuci piring, tapi keesokan harinya dan seterusnya, karena tante aku ngerasa aku cuma ngada-ngada, akhirnya dia tetap nyuruh aku nyuci piring subuh-subuh. Dan mau gak mau aku selalu nyuci piring dengan pemandangan yang kayak gitu. Dan anehnya gak tahu kenapa pas malam lebaran aku nyuci piring, selesai makan subuh-subuh matanya itu udah gak ada. Sampai sekarang aku masih penasaran itu mata apa. Oh ya selesai nyuci piring dan beresin dapur, aku mau langsung beresin kamar aku. Sebelumnya aku buka spraynya dulu. Ini aku mau semprotin anti kutu kasur. Langsung aja mau aku semprotin ke pinggir-pinggir kasurnya. Ini tuh ketinggi anti kutu kasur, bisa banget mengusir dan membasmi semua kutu yang ada di kasur. Jadi kulit kita gak bakalan gatal-gatal. Jadi
jadinya istirahat kita lebih nyaman dan berkualitas. Lanjut aku mau bersihin sepatunya adik aku. Aku pakai Nova Clean Foam Cleaner. Ini foamnya tinggal disemprotin aja ke sepatu yang kotor. Abis itu langsung disikat-sikat dan ini kotorannya langsung keangkat. Jadi nggak bakalan bikin sepatu cepat rusak karena sering dicuci. Pas aku lap ini langsung bersih banget, kotorannya keangkat semua. Bukan cuma untuk sepatu, ini juga bisa dipakai buat bersihin tas, topi, bahkan sofa juga bisa. Bisa buat bersihin jok juga. Nah setelah semua bersih, aku langsung semprotin dapur aku biar dapur aku itu nggak bau dan wangi, terutama bak sampahnya. Ini tuh bisa menghilangkan bau nggak sedap di setiap sudut rumah, terutama dapur dan toilet. Nah yang terakhir aku mau semprotin semua sepatunya suami aku karena semua sepatunya itu bau banget. Tapi aku semprotin pakai Nova Clean dan nggak cuma sepatu, ini juga bisa buat ngilangin bau di helm dan tas. Ada di keranjang kuning aku ya. Lu pernah kesel gak sih waktu kecil temenan sama anaknya orang kaya? Gue jujur kesel banget. Nape? Masalahnya kalau anak kecil berantem nih, ya udah anak kecil sama anak kecil aja, orang tua nggak usah ikut-ikutan. Gue paling sebel tuh masalah begitu. Coba lu bayangin, perkara gue main engklek. Lu tau engklek kagak? Tuh kayak main lompat-lompatan tapi dikotak-kotakin terus kita dapat rumah. Jangan bilang lu nggak tahu, gue tampol nih. Pokoknya gitu deh. Nah karena kebetulan di komplek lagi sepi, nah gue mainnya berdua doang sama tuh anak orang kaya. Sebut aja namanya Siti. Waktu itu gue dapet rumahnya 3. Dia dapat 1 nggak terima. Lah gue bingung, dia tiba-tiba balik ke rumah lari. Ya udah gue nganggapnya udahan, gue balik dong ke rumah. Pas gue mau balik ke arah rumah, emaknya nyapa, "Nizar, sini dulu." Nih si Siti kenapa nangis nih? Dia namanya anak kecil, tegang ya kan, gue pengen nangis di situ. Nggak tahu bu, orang saya cuma mainan doang, main engklek. Lain kali mainnya ngalah sama anak kecil. Masalahnya kita sama-sama kecil. Gue nggak bisa membendung air mata gue nangis di tempat. Gak usah cengeng, anjrit. Anak lu tuh mewek sampai ngusah keluar. Sumpah gue kalau bisa berbicara tuh udah gue kesel banget.